teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Terima kasih. Sekarang sesuai yang sudah Ibu beritahu di grup WA, kita belajar tentang materi apa? Cerpen. Materi cerpen. Ada tidak yang sudah membrowsing, mencari-cari tentang apa sih cerpen yang akan kita pelajari? Ada? Sudah? Bagus. Ada yang belum? Tidak punya paketan? Ya, cerpen. Cerpen. Apa sih cerpen? Ayo, apa itu cerpen? Ya, Sinta. Cerita yang diceritakan secara tidak lebih dari 10 kata. Iya. Cerpen adalah cerita yang dikisahkan tidak lebih dari 10.000 kata. Atau biasanya dalam folio begini, dalam kertas begini tidak lebih dari 10 lembar. Itu namanya cerpen. Kalau lebih dari 10 lembar dinamakan apa? Kalau lebih tebal, halamannya banyak, itu disebut apa? Novel. Ada yang pernah baca novel? Novel sering. Ada yang pernah baca cerpen? Cerpen apa yang pernah kalian baca? Ayo. Kancil? Bukan. Kancil itu bukan cerpen tapi dongeng atau fabel. Nah, sebelum kita mulai, Bu bagi dulu ya. Ini sudah berkelompok kemarin ya? Sudah. 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Baik, kita lanjutkan nanti tetap berkelompok seperti ini, tapi Ibu pecah-pecah lagi. Nanti ada permainan seru dari Ibu. Gak sabar? Gak sabar. Ya ini, jadi ini untuk ke belakang. Maaf ya. Terus. Nah, itu ada bahan ajar atau modul tentang cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen. Bisa kalian cek sebentar. Lengkap tidak halamannya di situ ada 14 halaman. Coba dicek. Sampai ada penugasan di belakangnya. Lengkap ya? Ya, sudah. Sekarang kalau sudah lengkap, perhatikan Ibu, ini berhubung listrik padam ya, kita tidak ada listrik, sebenarnya Ibu ada tayangan video, Ibu ada di proyektor itu ada PowerPoint, tapi berhubung tidak ada listrik, jadi Ibu memakai slide seperti ini. Tidak apa-apa ya, kebaca tidak? Baca. Bisa dilihat, terbaca? Bisa. Bisa ya? Ya. Ya. Tulisannya bisa dibaca kan ya? Bisa. Nah, ini adalah media pembelajaran bahasa Indonesia yaitu cerpen. Baik, dijelaskan tentang unsur pembangun cerpen. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menganalisis unsur pembangun cerita pendek yang dibaca dan didengar. Jadi kita sekarang masuk ke dalam KG 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra berupa teks cerpen yang dibaca dan didengar. Siap ya? Siap. Sekarang ini ada tadi pengertian cerpen. Benar kata Sinta dan Dimas. Ulang lagi, cerpen itu adalah cerita yang dikisahkan secara singkat tidak lebih dari 10.000 kata. Bagus. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam cerpen? Sama halnya dengan teks karya sastra lain ya, yang drama, terus apa lagi? Karya sastra lain selain cerpen, novel, fabel, dongeng. Nah, sama halnya, unsur-unsurnya sama saja. Yaitu ada apa saja yang sudah kalian tahu? Ada tema, apa lagi? Tokoh, apa lagi? Apa lagi? Amanat. Ya, benar. Harus hafal di luar kepala itu ya, Nak ya. Nah, sekarang kita fokus ke cerpen. Nih, unsur teks cerpen. Unsur pembangun dalam teks cerpen. Tadi yang pertama adalah tema. Bisa dilihat ya. Tema adalah hal mendasar yang mendasari terbentuknya cerpen. Itu namanya tema. Masih ingat ya tema ya? Tema itu sama tidak dengan judul?
tahu bahwa tema itu berbeda dengan judul. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tahu ya? Sedangkan penokohan, ayo masih ingat? Watak. Iya, watak karakter itu namanya penokohan. Kemudian ketiga adalah latar. Latar ada apa saja? Tahu ya kalau latar tempat contohnya apa? Sekolah. Di masjid, benar. Kalau latar waktu? Iya, kalau latar suasana? Menegangkan. Apalagi? Bahagia, menyeramkan. Bagus, kalian paham ya tiga latar itu. Sekarang berikutnya adalah setelah latar ada alur atau plot. Nah, alur atau plot itu apa? Rangkaian peristiwanya itu namanya alur atau plot. Kemudian yang kelima ada sebelum amanah sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa sih? Pandangan terhadap cerita, pandangan mengarah terhadap cerita. Jadi sudut pandang ada dua, pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ada tidak sudut pandang orang kedua? Ada. Paham ya sampai sini ya, masih ingat ya? Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang. Jadi setiap cerita ada amanat. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi kita unsur-unsur? Tidak, jelas ya? Nah, untuk lebih jelas lagi, Ibu ada contoh nih, ada sebuah contoh cerita. Sebenarnya ada video yang akan Ibu putar, cuma tidak ada listrik, jadi Ibu bacakan saja. Ini ada contoh, bisa kalian dengarkan baik-baik ya. Menemukan dompet. Selama berbulan-bulan ini aku bingung mencari kerja. Bekas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar. Setiap hari hanya luntang-lantung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan mau mencoba usaha tapi modal belum ada. Aku pun mencari-cari alamat serta nama dari pemberi dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Kalau begitu besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya, jawabku dengan haru. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Nah, tema dari cerita tadi apa? Kehidupan sosial. Iya, kehidupan sosial. Benar sekali. Tadi cerita tentang menemukan dompet adalah kehidupan sosial. Kemudian tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Angga dan Pak Andi. Ya benar sekali. Alurnya alur apa? Maju. Iya, alur itu ada berapa? Nah, ada 3. Alur maju, alur mundur, campuran Yeri ya. Jadi ada 3 alur. Yang ini ceritanya alurnya alur maju. Bagus. Kemudian latarnya ada di rumah. Iya, ada di rumah siapa? Iya. Kemudian suasananya bahagia. Tahu ya, paham ya. Kemudian gaya bahasanya jelas. Sudut pandang orang pertama. Amanatnya adalah, ada yang tahu amanat dari menemukan dompet tadi? Kejujuran. Jadi kejujuran itu penting tidak? Penting. Kejujuran itu penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya amanat. Nah, sekarang Ibu punya permainan baru buat kalian. Permainan seru buat kalian. Ini kan sudah 2 kelompok.
Nanti ibu pecah lagi ya. Jadi ibu ada kartu, di sini nanti kalian akan di sini tertulis kata-kata rahasia. Jadi kalian dari sini nanti maju satu-satu akan mendapatkan satu kartu, satu anak. Kemudian kalian akan bertemu dengan teman baru dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok itu ada kata yang sama dengan kalian. Itu nanti menjadi kelompok kecil buat kalian. Paham ya? Jadi Ibu Yeri satu. Nanti berkelompok dengan kata yang sama ya. Nah, sudah. Sekarang tetap berkelompok seperti ini, maksudnya di tempat seperti ini kalian bergabung lagi dengan teman-teman yang katanya sama. Pas ya, 4 kelompok ya. Nah, sekarang ada di modul kalian buka. Di situ ada cerita tentang judulnya itu teka-teki kematian Mat Jago. Di belakangnya ada nanti tugas yang harus kalian kerjakan per kelompok. Jadi tugas kalian hari ini adalah kalian baca baik-baik cerita teka-teki Mat Jago dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian dengan kata rahasia yang sudah kalian miliki, kalian analisis itu. Misalnya yang dapat tokoh dan penokohan, kalian cari tokoh dan penokohannya apa. Tokohnya siapa saja, penokohannya apa saja, begitu. Paham ya? Ayo silakan Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Ya, tidur yang rapi, tetap jaga jarak. Nah, setelah itu nanti bisa kalian jelaskan dengan kelompok kalian. Itu diskusi kalian? Siap. Kalau siap, silakan dipresentasikan untuk kelompok berapa dulu nih? 1. Silakan kelompok 1. Yaitu misteri, kejahatan, dan kriminalitas. Yang kita bedah dalam cerpen berjudul teka-teki kematian Mat Jago. Sampai di sini paham? Paham. Serangkaian pembelajaran hari ini telah kita lalui. Nah, kira-kira ada tidak yang ingin menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ada tidak yang ingin? Apa itu cerpen? Cerita pendek, benar. Pengertiannya ada yang bisa lebih melengkapi? Cerita yang diceritakan secara singkat tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi kita tahu bahwa setiap cerpen itu ada unsur bentuknya. Jadi tidak asal kita membuat cerpen jadi bukan, tidak. Tapi harus sesuai unsur ya. Sampai di sini saja, tidak ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas penjelasan dari Ibu? Sudah? Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sudah selesai ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik. Tetap diingat ya.